Hai, Bapak, Ibu, dan sahabat lansia dimanapun berada. Di channel ini, kita akan membahas segala hal tentang bagaimana menjaga kesehatan tubuh dan pikiran di usia senja. Dari makanan sehat, olahraga ringan, sampai cara mengatasi penyakit kronis, semua akan dibahas secara mudah dan menyenangkan. Mengatasi penyakit darah tinggi pada lansia, sebuah panduan lengkap menuju hidup sehat di usia senja. Di usia lanjut, tubuh mengalami berbagai perubahan alami yang dapat memengaruhi fungsi organ dan sistem tubuh. Salah satu masalah kesehatan yang paling umum dijumpai pada lansia adalah penyakit darah tinggi atau yang secara medis dikenal dengan sebutan hipertensi. Penyakit ini sering dijuluki sebagai silent killer karena gejalanya bisa sangat minim, namun dampaknya bisa sangat fatal apabila tidak ditangani dengan baik. Memahami darah tinggi pada lansia. Darah tinggi terjadi ketika tekanan darah dalam pembuluh darah meningkat secara kronis. Tekanan darah normal berada di kisaran 120-80 mmHg. Pada lansia, tekanan darah seringkali melebihi batas tersebut karena elastisitas pembuluh darah berkurang seiring bertambahnya usia, sehingga jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Hipertensi yang tidak terkendali dapat menyebabkan komplikasi serius seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, hingga kebutaan. Oleh karena itu, memahami dan mengelola darah tinggi menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas hidup lansia. Langkah-langkah mengatasi darah tinggi untuk lansia 1. Pemeriksaan rutin tekanan darah. Langkah pertama dan paling penting dalam mengatasi darah tinggi adalah melakukan pemeriksaan tekanan darah secara rutin. Lansia disarankan memeriksa tekanan darah setidaknya sekali dalam sebulan, atau lebih sering jika disarankan oleh dokter. Pemeriksaan ini bisa dilakukan di puskesmas, klinik, rumah sakit, atau bahkan di rumah menggunakan alat pengukur tekanan darah digital. 2. Konsultasi dan pengobatan oleh tenaga medis. Jika tekanan darah terbukti tinggi secara konsisten, maka konsultasi dengan dokter menjadi keharusan. Dokter akan meresepkan obat antihipertensi yang sesuai, serta memberikan panduan pengobatan yang perlu diikuti secara teratur. Penting bagi lansia untuk tidak menghentikan obat secara sepihak, karena hal ini bisa menyebabkan tekanan darah melonjak tajam. 3. Pola makan sehat dan seimbang. Pola makan berperan besar dalam pengendalian tekanan darah. Berikut ini adalah panduan pola makan sehat untuk lansia dengan hipertensi. Kurangi konsumsi garam. Garam mengandung natrium yang dapat meningkatkan tekanan darah. Batasi asupan garam harian maksimal 1 sendok teh. Perbanyak sayur dan buah. Makanan tinggi serat, kalium, dan magnesium membantu menurunkan tekanan darah. Hindari makanan berlemak jenuh dan kolesterol tinggi, seperti gorengan, daging berlemak, dan makanan cepat saji. Minum air putih yang cukup, sekitar 6-8 gelas sehari, kecuali ada batasan dari dokter karena kondisi ginjal atau jantung. 4. Rutin beraktivitas fisik ringan. Aktivitas fisik teratur membantu memperkuat jantung dan menjaga aliran darah tetap lancar. Lansia disarankan melakukan olahraga ringan seperti jalan pagi, senam lansia, atau yoga selama 30 menit per hari, minimal 5 hari dalam seminggu. Aktivitas ini tidak perlu berat, yang penting dilakukan secara konsisten. 5. Mengelola stres dan emosi. Stres berkepanjangan bisa menjadi pemicu tekanan darah tinggi. Oleh karena itu, penting bagi lansia untuk belajar mengelola stres dengan baik, misalnya melalui meditasi atau doa, mendengarkan musik yang menenangkan, melakukan hobi yang menyenangkan seperti berkebun, membaca, atau merajut, menjaga hubungan sosial yang sehat, baik dengan keluarga maupun lingkungan sekitar. 6. Berhenti merokok dan menghindari alkohol. Merokok menyebabkan penyempitan pembuluh darah dan meningkatkan tekanan darah. Alkohol juga dapat mengganggu efektivitas obat dan merusak organ tubuh. Maka, menghentikan kebiasaan merokok dan menghindari alkohol adalah langkah bijak untuk memperbaiki kesehatan secara menyeluruh. 7. Menjaga berat badan ideal. Kelebihan berat badan merupakan salah satu faktor risiko hipertensi. Lansia perlu menjaga berat badan ideal dengan mengatur pola makan dan berolahraga. Bahkan, penurunan berat badan sebanyak 5–10% saja sudah dapat memberikan dampak besar terhadap penurunan tekanan darah. Peran keluarga dalam mendukung lansia dengan hipertensi. Tidak kalah penting adalah dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar. Lansia yang merasa diperhatikan dan didampingi akan lebih semangat dalam menjalani pengobatan. Beberapa hal yang bisa dilakukan keluarga antara lain: mengingatkan jadwal minum obat dan kontrol ke dokter, membantu menyiapkan makanan sehat, menemani olahraga ringan, menjadi pendengar yang baik dan memberikan semangat. Kesimpulan:
Menuju hidup tenang dan sehat di usia senja. Mengatasi darah tinggi pada lansia bukan hanya soal mengonsumsi obat, melainkan sebuah komitmen untuk menjalani gaya hidup sehat dan seimbang. Dengan mengatur pola makan, rutin berolahraga, menjaga emosi, serta dukungan dari keluarga, tekanan darah bisa dikendalikan dan komplikasi dapat dicegah. Usia senja adalah waktu untuk menikmati hidup dengan damai dan bahagia, dan semua itu dimulai dari tubuh yang sehat. Ingatlah selalu, mencegah lebih baik daripada mengobati, dan disiplin adalah kunci kesembuhan. Mari jaga kesehatan bersama, untuk hari esok yang lebih baik. Mengenal tanda-tanda darah tinggi yang perlu diwaspadai meski disebut sebagai silent killer, karena sering tanpa gejala, beberapa lansia mungkin mengalami tanda-tanda fisik saat tekanan darah mereka meningkat. Mengenali gejala ini penting untuk mendapatkan pertolongan medis secepatnya. Sakit kepala yang hebat, pandangan kabur atau ganda, nyeri dada, atau sesak napas, detak jantung tidak teratur, mudah lelah, atau lemas, pusing dan kehilangan keseimbangan, mimisan tanpa sebab yang jelas. Jika lansia mengalami gejala-gejala tersebut, jangan tunda untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Pentingnya edukasi kesehatan bagi lansia. Edukasi kesehatan memiliki peran penting dalam memberdayakan lansia untuk memahami kondisi tubuh mereka. Program-program edukasi yang dilakukan oleh puskesmas, posyandu lansia, atau kader kesehatan desa sangat membantu lansia dalam memahami arti tekanan darah, membedakan makanan sehat dan berisiko, menyadari pentingnya keteraturan minum obat, mengerti efek samping dari pengobatan, mengenal cara relaksasi dan pengelolaan stres melalui edukasi yang tepat. Lansia tidak hanya menjadi penerima perawatan, tetapi juga aktor utama dalam menjaga kesehatannya sendiri. Peran posyandu lansia dan program kesehatan masyarakat. Pemerintah Indonesia melalui Dinas Kesehatan telah mengembangkan berbagai program khusus untuk lansia, termasuk posyandu lansia. Posyandu ini menjadi tempat penting untuk pemeriksaan tekanan darah rutin dan pemantauan kesehatan dasar, penyuluhan tentang gaya hidup sehat, pemeriksaan gula darah dan kolesterol, senam lansia secara rutin, forum diskusi dan dukungan sesama lansia. Kegiatan ini tidak hanya menjaga kesehatan fisik, tetapi juga memperkuat aspek sosial dan emosional. Karena lansia merasa dihargai dan dilibatkan dalam komunitasnya. Penggunaan obat tradisional dan herbal. Bolehkah? Beberapa lansia tertarik untuk menggunakan obat-obatan tradisional atau herbal sebagai cara alami untuk menurunkan tekanan darah. Tanaman seperti daun seledri, bawang putih, daun salam, dan pegagan sering disebut memiliki khasiat dalam menurunkan tekanan darah. Namun penting untuk diingat, herbal bukan pengganti obat dokter. Penggunaan herbal harus dikonsultasikan dengan tenaga medis, terutama jika lansia sedang mengonsumsi obat antihipertensi. Interaksi antara obat dan herbal bisa berbahaya. Prioritaskan obat yang telah teruji secara klinis dan diresepkan oleh dokter. Mitos-mitos seputar darah tinggi yang perlu diluruskan. Banyak mitos beredar yang dapat menyesatkan. Antara lain, kalau sudah merasa sehat, obatnya bisa dihentikan. Walaupun gejala sudah hilang, tekanan darah bisa naik kembali jika obat dihentikan tanpa pengawasan dokter. Makan buah yang manis-manis tidak masalah, asal alami. Beberapa buah tinggi gula seperti durian dan mangga matang berlebihan bisa memengaruhi tekanan darah dan gula darah, apalagi jika lansia juga memiliki diabetes. Kalau tekanan darah sudah normal, nggak usah kontrol lagi. Hipertensi memerlukan pemantauan rutin seumur hidup, meskipun tekanan darah sudah normal. Perjalanan hidup yang lebih tenang dan bermakna. Mengelola darah tinggi bukan hanya tentang menghindari penyakit, tetapi juga tentang membangun kualitas hidup yang lebih baik di usia lanjut. Lansia yang mengelola kesehatannya dengan baik akan memiliki energi untuk beraktivitas bersama cucu, pikiran yang lebih jernih dan stabil, kemandirian dalam aktivitas sehari-hari, harapan hidup yang lebih panjang dan bermakna. Dimensi psikososial. Mencegah kesepian dan depresi pada lansia dengan hipertensi. Seringkali yang luput dari perhatian dalam pengelolaan hipertensi pada lansia adalah aspek kesehatan mental dan sosial. Banyak lansia merasa terisolasi, tidak didengar, atau kehilangan tujuan setelah pensiun atau setelah anak-anak mereka berkeluarga. Rasa kesepian ini bisa berdampak langsung pada tekanan darah dan kesehatan jantung. Untuk itu, penting untuk menciptakan suasana rumah yang hangat dan penuh kasih. Komunikasi yang terbuka dan penuh empati akan membantu lansia merasa berharga dan dicintai. Mendorong keterlibatan sosial. Lansia dapat mengikuti pengajian, kelompok arisan lansia, komunitas olahraga ringan, atau kegiatan sosial di lingkungan RT/RW. Memberikan ruang untuk didengar. Kadang, lansia hanya butuh tempat untuk bercerita.
Mendengarkan tanpa menghakimi adalah terapi yang luar biasa. Spiritualitas dan ketenangan batin. Peran iman dalam mengelola hipertensi bagi banyak lansia, iman dan spiritualitas menjadi sumber kekuatan luar biasa dalam menghadapi penyakit kronis seperti hipertensi. Aktivitas spiritual seperti sholat dan zikir, membaca kitab suci, berdoa dengan khusyuk, mengikuti kegiatan keagamaan di komunitas, telah terbukti secara ilmiah dapat menurunkan stres, menstabilkan emosi, dan memberikan ketenangan batin yang pada akhirnya berpengaruh positif pada tekanan darah. Mengajak lansia untuk mendekatkan diri pada Sang Pencipta bukan hanya memberi makna hidup, tapi juga menjadi obat hati yang paling mujarab. Kebijakan dan fasilitas pemerintah yang bisa dimanfaatkan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan telah menyediakan berbagai program yang dapat membantu lansia dalam mengelola hipertensi. Beberapa di antaranya, program Posbindu PTM masyarakat bisa datang untuk pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan edukasi kesehatan. Kartu Indonesia Sehat dan BPJS Kesehatan Lansia bisa menggunakan KIS untuk berobat tanpa biaya di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Program Lansia Sehat di Puskesmas, setiap puskesmas memiliki jadwal khusus untuk pemeriksaan dan penyuluhan bagi lansia. Penting bagi keluarga untuk aktif mencari informasi di puskesmas atau kelurahan setempat agar lansia bisa mengakses layanan kesehatan yang layak dan berkala. Panduan praktis harian untuk lansia dalam mengontrol hipertensi agar lebih aplikatif, berikut ini adalah panduan praktis harian yang bisa dijadikan rutinitas harian lansia. Pagi hari, bangun dengan perlahan dari tempat tidur, minum segelas air putih hangat, melakukan peregangan atau jalan kaki 15-30 menit, sarapan sehat, bubur oat, buah segar, teh tanpa gula, minum obat sesuai anjuran dokter, siang hari makan siang rendah garam dan minyak, istirahat atau tidur siang sebentar, aktivitas ringan, membaca, berkebun, atau mengaji sore hari, cek tekanan darah jika memungkinkan, jalan sore, atau senam ringan bersama teman sebaya, minum teh herbal malam hari, makan malam ringan, dan tidak terlalu larut, berdoa, berzikir, dan menenangkan pikiran, tidur cukup dan hindari begadang, harapan dan semangat. Lansia bisa hidup bahagia walau mengidap hipertensi. Mengidap darah tinggi bukan akhir dari segalanya. Dengan kedisiplinan, dukungan keluarga, dan gaya hidup yang bijaksana, lansia tetap bisa menjalani hari-hari dengan penuh makna, aktivitas yang menyenangkan, dan kontribusi nyata bagi keluarga dan masyarakat. Jangan pernah merasa malu atau minder karena mengidap hipertensi. Justru dengan penanganan yang tepat, lansia bisa menjadi teladan dalam hidup sehat bagi generasi yang lebih muda. Penutup, mengubah tantangan menjadi kesempatan. Penyakit darah tinggi pada lansia bukan hanya sebuah tantangan medis, tetapi kesempatan untuk memperbaiki gaya hidup, mempererat hubungan keluarga, dan memperdalam spiritualitas. Setiap langkah kecil, baik itu makan sehat, senyum yang tulus, atau doa yang khusyuk, adalah bagian dari perjalanan besar menuju hidup yang lebih tenang dan bermakna. Mari kita rawat tubuh seperti kita menjaga rumah yang kita cintai. Sebab tubuh ini adalah anugerah, dan menjaga kesehatannya adalah bentuk syukur yang paling nyata.